Kemarin ya Bapak sempat menjelaskan tentang kealahan Yesus dan hari ini saya mendengar tentang kemanusiaan Yesus, tentang perkembangannya. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Kan ada kontradiksi begitu ya. Dia menjadi Allah juga tapi juga manusia. Dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan Allah. Jadi tadinya dia Allah kan. Dia Allah lalu sekarang dia ambil kemanusiaan tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton dan mendukung menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi kita tentunya sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya di mana jemaat dari pendeta Isra Soru ini mengajukan pertanyaan yang cukup bagus. Ini kan kontradiksi. Di sisi ini dia Tuhan, di sisi ini dia manusia. Tuhan berubah menjadi manusia atau menjelma sebagai manusia. Lalu apa tujuan Tuhan menjelma sebagai manusia dan turunnya di tanah Israel? Jadi semakin hari kita lihat di mana pertanyaan ini semakin kritis diajukan kepada para pendeta ya. Jadi kepada teman-teman di sini, sebelum kita lanjutkan penjelasan dari pendeta Isra Soru, perlu kita garis bawahi di sini, saya tidak pernah membenci pendeta Isra Soru, saya tidak pernah membenci saudara kita ini Kristen. Saya banyak berteman dengan orang Kristen, banyak bersahabat dengan para pendeta. Saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh pendeta Isra Soru ini karena sangkut pautnya itu sangat dalam dengan agama Islam. Kita di dalam Islam, Yesus itu adalah Nabi Isa. Tapi di Kristen dituhankan oleh saudara kita yang di Kristen. Jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kemarin ya Bapak sempat menjelaskan tentang kealahan Yesus dan hari ini saya mendengar tentang kemanusiaan Yesus, tentang perkembangannya. Ya. Kira-kira seperti apa Pak? Kan ada kontradiksi begitu ya. Dia menjadi Allah juga tapi juga manusia. Seperti apa yang membedakannya? Ya ada banyak orang juga. Misalnya dari kalangan Islam. Saya pernah mendapatkan argumentasi bahwa Allah itu bukan manusia, manusia bukan Allah. Ya. Karena itu kalau Yesus manusia ya dia bukan Allah. Kalau dia Allah dia bukan manusia. Tapi fakta bahwa dia manusia ya berarti dia bukan Allah. Ya. Tapi begini, Allah memang bukan manusia. Manusia memang bukan Allah, tapi tak berarti Allah tak bisa jelma jadi manusia. Ya. Kalau Allah berubah menjadi manusia, itu yang tidak mungkin. Hati-hati ya. Waktu acara Natal ada orang tanya, Pak, mengapa Allah berubah menjadi manusia? Lalu saya tanya kepada dia, apa yang kamu maksudkan yang berubah? Kalau yang kamu maksudkan dengan berubah itu adalah tadi dia Allah, sekarang berubah jadi manusia, jadi Allahnya tidak ada lagi, tinggal manusianya, kamu salah. Karena dia tidak pernah berubah seperti itu. Jadi Pak Pendeta Isra Soru ini mengatakan Yesus itu tidak bisa berubah menjadi manusia. Tuhan itu tidak bisa berubah menjadi manusia, hanya bisa menjelma menjadi manusia. Kalau dia berubah menjadi manusia, otomatis dia itu akan kehilangan ketuhanannya. Tapi dia ini menjelma sebagai manusia. Jadi begini Pak, kalau Yesus itu menjelma sebagai manusia, mungkin dia Tuhan kata Bapak, menjelma sebagai manusia, pasti pada akhirnya di mana dia itu berubah lagi menjadi Tuhan. Apakah Bapak pernah melihat sebelum disalibkan Yesus itu berubah menjadi Tuhan? Bagaimana wujud asli Tuhan itu? Jadi kita lanjutkan. Karena Allah bukan manusia dan manusia bukan Allah, maka Allah tak bisa berubah jadi manusia. Tapi itu tidak berarti bahwa Allahnya tidak bisa menjelma menjadi manusia. Karena pada waktu dia jelma jadi manusia, dia tidak berhenti jadi Allah. Itu dia mengambil kemanusiaan tanpa kehilangan Allah. Jadi tadinya dia Allah kan. Dia Allah lalu sekarang dia ambil kemanusiaan tapi Allahnya tidak hilang. Makanya dia Allah lalu dia manusia. Allah dan manusia ini menyatu dalam satu pribadi. Allahnya tetap bukan manusia, manusianya tetap bukan Allah. Jadi tetap ini tetap berbeda. Kalau yang Allah ini jadi manusia, lalu yang manusia ini jadi Allah, nah itu baru masalah. Allahnya tetap Allah, manusianya tetap manusia, hanya ada di dalam satu pribadi Yesus Kristus. Jadi dari kesimpulan pembicaraan dari Pak Pendeta Isra Soru ini, biarpun dia menjelma sebagai manusia, dia tidak kehilangan ketuhanannya. Jadi kalau kita bertanya juga kepada Pak Pendeta Isra Soru ini, untuk apa Yesus itu menjelma sebagai manusia? Apa tujuannya? Kenapa hanya turunnya di tanah Israel? Lalu bagaimana dengan ciri-ciri ketuhanannya? Karena kita selama ini tidak ada melihat ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Yesus melalui Alkitab.
Kemudian dia itu menjelma sebagai manusianya lewat rahim seorang wanita yang bernama Maryam. Kalau di dalam Alkitab itu Bunda Maria. Bahkan orang Israel tidak pernah menghargainya sampai sekarang ini. Kalau dia melihat salib diludahin, kemudian dia mengatakan ibundanya Yesus ini tukang zina, Yesus ini anak haram. Lalu di mana ciri-ciri ketuhanan Yesus itu? Ini kan terlalu dipaksakan Yesus ini menjadi Tuhan. Kita lanjutkan. Nanti kita akan pertajam itu nanti. Tapi pokoknya di sini itu tidak ada masalah karena bukan perubahan Allah menjadi manusia atau perubahan manusia menjadi Allah. Jadi memang benar Allah bukan manusia, makanya kealahan Yesus itu bukan manusia. Dan manusia bukan Allah, makanya kemanusiaan Yesus itu bukan Allah. Ya. Saya pernah mendengar penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru ini, mungkin itu tujuan Yesus datang ke muka bumi ini menjelma sebagai manusia, turunnya di tanah Israel, keluarnya dari rahim seorang wanita bernama Bunda Maria, kalau kita di dalam Islam Maryam. Jadi di mana Pak Pendeta Esra Soru mengatakan, misalnya si A ini membuat kesalahan kepada si B, tapi si B ini tidak mau menghukum si A ini karena menyayangi. Maka mereka di sini sepakat untuk mencari penggantinya. Maka dapatlah si C mencari penggantinya. Si C ini yang tidak tahu masalah apa-apa, masalah si A dan si B, tapi dia dicarikan pengganti. Kemudian dia ini dikatakan juru selamat, penebus dosa, dicambuk, dirajam. Tapi si C ini sama sekali tidak tahu masalah A dan si B ini. Itu penjelasan dari Pak Pendeta Esra Soru. Jadi saya berpikir, oh berarti Yesus itu bukan sebagai penebus dosa, tapi Yesus itu dikambing hitamkan mereka. Saya mencari bolak-balik di dalam Alkitab. Tidak pernah satu kata pun Yesus mengatakan dia menebus dosa manusia tergantung di kayu salib untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk menghilangkan hukum kutukan. Berarti kan ini tingkahnya Paulus. Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di kayu salib untuk menghilangkan hukum Taurat, untuk menghilangkan kutukan. Jadi Yesus itu dikambing hitamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.